Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Maimun Zubair, ulama ahli fikih. Bahwa Kiai Haji Maimun Zubair tutup usia saat sedang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Ulama sepuh asal Sarang Rembang, yakni Jawa Tengah, itu dikenal menjadi rujukan para ulama Indonesia, terutama dalam ilmu fikih. Dan Kiai Haji Maimun Zubair juga aktif di dunia politik dengan menjadi Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa Kiai Haji Maimun Zubair meninggal dunia di usia 90 tahun. Dan perjalanan panjangnya di dunia politik yang berada di Indonesia berawal saat menjadi anggota di BRD Kabupaten Rembang, yakni selama 7 tahun. Dan setelah berakhirnya masa tugas, beliau mulai berkonsentrasi mengurus pondok pesantrennya, yakni Ponpes Al Anwar Sarang. Bahwa pondok pesantren ini berada di desa Karangmangu, Sarang, Rembang. Tapi rupanya tenaga dan pikiran beliau masih dibutuhkan oleh negara, sehingga beliau diangkat menjadi anggota MPR RI utusan Jawa Tengah selama 3 periode. Dan sebagai ulama, Kiai Haji Maimun Zubair dikenal sebagai ulama yang sangat alim, faqih, sekaligus mukharrik atau penggerak. Dan selama ini Kiai Haji Maimun Zubair merupakan rujukan ulama Indonesia dalam bidang fikih. Dan hal ini karena Kiai Maimun Zubair menguasai secara mendalam ilmu fikih serta usul fikih. Dan Kiai Maimun Zubair merupakan kawan dekat dari Kiai Sahal Mahfud yang sama-sama santri kelana di pesantren-pesantren Jawa, sekaligus mendalami ilmu di tanah Hijaz. Dan Kiai Haji Maimun Zubair lahir di Sarang, yaitu Rembang, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 Masehi. Kiai Haji Maimun Zubair merupakan putra dari Kiai Zubair Sarang, yakni seorang alim dan faqih. Dan Kiai Zubair merupakan murid dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Dan kedalaman ilmu dari orang tuanya menjadi basis pendidikan agama Kiai Haji Maimun Zubair sangat kuat. Dan Kiai Haji Maimun Zubair hingga saat ini menjadi rujukan ulama Indonesia, khususnya dalam bidang fikih serta usul fikih. Dan sebelum menginjak remaja, beliau diasuh langsung oleh ayahnya, yakni untuk menghafal dan memahami ilmu shorof serta nahwu, dan juga ilmu mantek dan balagho, serta bermacam-macam ilmu syara' yang lain. Ayahanda beliau, Kiai Zubair, adalah santri
Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Dan kemudian beliau meneruskan mengajinya di pesantren Lirboyo Kediri di bawah bimbingan Ki Abdul Karim. Selain itu, selama di Lirboyo, beliau juga mengaji kepada Kiai Makhrus Ali dan Kiai Marzuki. Dan pada usia 21 tahun, Kiai Haji Maimun Juber melanjutkan belajar ke kota Mekah Mukarromah. Perjalanan ini didampingi oleh kakeknya sendiri, yakni Kiai Ahmad bin Syu'aib. Dan di Mekah, Kiai Haji Maimun Juber mengaji kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan juga Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyayat, juga Sayyid Amin Al-Qutbi, serta Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Dan beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Madali dan beberapa ulama lainnya. Bahwa Kiai Haji Maimun Juber juga meluangkan waktunya untuk mengaji di beberapa ulama di Pulau Jawa, dan di antaranya kepada Kiai Baidawi, juga Kiai Maksum Lasem, serta Kiai Bisri Mustafa Rembang, dan juga berguru kepada Kiai Wahab Hasbullah serta Kiai Muslih Meranggen Demak. Dan beliau juga berguru kepada Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon serta Syekh Abul Fadl Snori At-Tuban dan beberapa kiai lain juga, di mana Kiai Maimun Juber juga menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan santri. Dan di antaranya kitab itu bernama Al-Ulama Al-Mujaddidun. Dan 2 tahun lebih menetap di kota Mekah. Sekembalinya dari tanah suci, Kiai Haji Maimun Juber juga meluangkan waktunya untuk mengaji ke beberapa ulama di Jawa. Dan pada tahun 1965, Kiai Maimun Juber kemudian istiqomah mengembangkan pesantren Al-Anwar Sarang. Bahwa pesantren ini pun kemudian menjadi rujukan santri untuk belajar kitab kuning dan mempelajari secara komprehensif. Dan sekitar tahun 2008 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Al-Anwar 2 di Gondan Sarang Rembang, yang kemudian diasuh oleh putranya Kiai Haji Ubad Maimun. Dan kemudian Kiai Haji Maimun Juber mempunyai 2 istri. Yang pertama yaitu Haja Fatimah, putri Kiai Haji Baidawi Lasem. Dan dari sini beliau dikaruniai 7 putra. 4 diantaranya meninggal pada waktu masih kecil. Sedangkan 3 yang lainnya, yang pertama Kiai Haji Abdullah Ubab, kemudian Kiai Haji Muhammad Naji, dan Neng Sobiha. Dan setelah itu, istri pertama meninggal. Beliau memutuskan untuk menikah lagi. Dan kali ini, beliau memperistri Nyai Mastia, putri Kiai Haji Idris, asal Cepu Blora. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 6 anak putra dan 2 anak putri. Mereka diantaranya adalah Kiai Haji Majid Kamil,
kemudian Gus Ghafur, serta Gus Rauf dan Gus Wafi, dan kemudian Gus Yasin, serta Gus Idror dan Ning Sobiha. Dan setelah itu Ning Rodia. Dan kemudian salah satu putranya, Tajud Yasin, kini menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Politik dalam diri Kiai Haji Maimun Juber bukan tentang kepentingan sesaat, akan tetapi sebagai kontribusi untuk mendialogkan Islam dan kebangsaan. Sekretaris Jenderal PBNU Hilmi Faisal Zaini mengatakan bahwa Kiai Haji Maimun Juber merupakan sosok yang gigih untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Dan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Kiai Haji Maimun Juber adalah menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan yang penuh dengan kesungguhan dan menghapuskan penjajahan. Dan semoga jejak keteladanan yang diwariskan oleh Kiai Haji Maimun Juber bisa kita serap sebagai pelajaran untuk menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Demikianlah kisah Kiai Haji Maimun Juber, ulama ahli fikih.